Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak beristighfar itu sangat berbahaya untuk kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika kita malas beristighfar, ada banyak bahaya yang akan mengancam dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah coba kita bayangkan ketika ada seseorang yang misalnya tinggal di sebuah rumah, tetapi orang itu kemudian tidak pernah membersihkan rumah tersebut. Dia tidak pernah membuang sampah yang terkumpul di dalam rumahnya. Dia tidak pernah membersihkan debu-debu yang melekat di perabot-perabot rumahnya. Dia tidak pernah menyapu lantai rumahnya. Dia tidak pernah mengepel lantai rumah tersebut. Atau contoh yang lain misalnya adalah seorang manusia yang tidak pernah mandi, tidak pernah membersihkan tubuhnya, tidak pernah membersihkan pakaian yang dia kenakan. Kira-kira menurut Anda, apa yang terjadi pada manusia? Apa yang akan terjadi pada manusia yang semacam ini? Yang sama sekali tidak mempunyai perhatian terhadap kebersihan rumah tempat tinggalnya dan juga kebersihan tubuh serta pakaian yang dia kenakan. Saya kira Anda sepakat dengan saya bahwa tentu kotoran-kotoran yang ada di rumah, yang ada di tubuh orang tersebut semakin lama akan semakin menumpuk, akan semakin menebal, sehingga rumah itu semakin lama semakin tidak layak huni, sebagaimana orang tersebut juga semakin lama semakin tidak layak untuk bergaul, berinteraksi dengan orang lain disebabkan oleh hilangnya perhatian terhadap kebersihan diri, kebersihan pakaian pada orang tersebut. Maka itulah yang terjadi kurang lebih ketika kita tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ibaratnya adalah sebuah proses di mana kita membersihkan bagian terpenting dalam diri kita, yaitu qalbu kita, hati kita. Hati kita manusia ini tidak akan mungkin bisa dibersihkan kecuali dengan mekanisme taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kotoran-kotoran yang melekat di dalam hati kita itu tidak bisa dibersihkan, tidak bisa disucikan kecuali ketika kita memperbaharui taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan itu semakin lama akan semakin menumpuk di dalam hati kita, dan ketika dia tidak diikuti dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka kotoran-kotoran hati itu akan menyebabkan hati kita menjadi gelap, hati kita menjadi hitam, hati kita menjadi keras dan membatu, sehingga sulit lagi untuk menerima kebaikan, sulit lagi untuk tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita akhirnya berhasil membersihkan kotoran-kotoran hati yang telah membatu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hal ini dalam sebuah hadis ketika beliau mengatakan, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu ketika dia melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, maka akan ternodalah di dalam hatinya sebuah noda atau sebuah noktah hitam. Akan ternoktahlah, akan tertulislah di dalam hatinya sebuah noktah hitam, sebuah titik hitam. Ya, pada mulanya hanya sebuah titik hitam kecil. Tetapi titik hitam itu, kalau kemudian sang hamba ini ikutkan dengan istighfar, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu. Apabila sang hamba ini melepaskan diri dari dosa tersebut, kemudian dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadi jernih, akan menjadi beninglah kembali hatinya. Ketika dia masih berbentuk noktah-noktah hitam atau titik-titik hitam. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Tetapi kalau sang hamba ini kembali mengulangi dosa yang dia lakukan, baik itu dosa yang sama atau mungkin dosa yang lain, maka noktah hitam itu pun akan ditambah lagi, akan bertambah lagi di dalam hatinya, sampai kemudian noktah hitam itu tidak lagi sekedar menjadi noktah, tetapi dia menghitami seluruh hati sang hamba ini. Ketika dia tidak segera mengikutkan dosa yang dia lakukan itu dengan istighfar atau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang terjadi pada kita, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita menganggap remeh persoalan istighfar, menganggap remeh persoalan taubat ini, atau menunda-nunda taubat dan istighfar ini, dan terus saja kita menabung dosa, menabung maksiat, maka tabungan dosa dan maksiat itu akan menghitamkan hati kita. Dan yang sangat mengerikan, ketika hati seorang manusia itu menjadi semakin hitam dengan dosa dan maksiat, maka akan semakin sulitlah hati itu untuk mendengarkan nasihat. Akan semakin sulitlah bagi hati itu untuk mendengarkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan semakin sulitlah bagi hati itu untuk melakukan kebaikan. Hati yang seperti itu akan terus mencari pembenaran terhadap dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ketika dia adalah seorang yang misalnya melakukan zina, waliyadzubillah, lalu dia mengulangi dan terus saja dia mengulangi perbuatan zina itu tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya semakin lama semakin hitam, sehingga di ujung itu yang sangat menakutkan adalah dia sampai pada titik membenarkan apa yang dia lakukan, bahwa apa yang dia lakukan ini tidak salah.
apa yang dilakukan ini sesuatu yang legal. Ini sangat menakutkan. Kalau hati kita sudah sampai pada level seperti itu terhadap dosa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang tergoda untuk melakukan korupsi, lalu kemudian dia korupsi lagi tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga korupsi itu dilanjutkan dengan korupsi berikutnya, maka di ujungnya dia akan sampai pada keyakinan bahwa korupsi itu tidak menjadi soal. Korupsi itu sah-sah saja dilakukan. Korupsi itu sesuatu yang jamak dilakukan oleh orang-orang. Intinya dia memberikan pembenaran terhadap dosa yang dia lakukan. Maka ketika ini terjadi, seperti yang saya katakan tadi, hati itu betul-betul menghitam, dosa itu menguasai seluruh bagian hati kita, sehingga hati itu menjadi sangat sulit untuk mendengarkan nasihat, sangat sulit untuk mendengarkan peringatan, sangat sulit untuk mendengarkan ajakan kebaikan. Maka itu para ulama mengatakan bahwa inna dzunuba tusawwidul qalb. Bahwa dosa-dosa itu, kata para ulama, akan membuat hati itu semakin hitam. Dan semakin hamba itu terus melakukan dosa tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa beristighfar, maka kegelapan dalam hati itu pun semakin bertambah dan terus bertambah. Sebaliknya, kalau kita berbuat dosa lalu kemudian kita bertaubat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar yang kita lakukan itu akan membersihkan noda-noda dosa yang sempat kita lakukan, akan menjernihkan kembali hati kita, akan memberikan cahaya kembali kepada hati kita. Dan hati kita belum sempat menjadi hati yang gelap, hati yang hitam, disebabkan gempuran istighfar, disebabkan gempuran taubat yang selalu kita lakukan. Seorang ulama bernama Bakar al-Muzani rahimahullah pernah mengatakan, inna a'mala bani Adam turfa'. Sungguhnya amalan-amalan anak cucu Adam itu akan diangkat ke langit, akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rufi'at sahifatun fiha istighfar rufi'at bayda. Kalau catatan amal kita itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam catatan itu ada istighfar, tercatat bahwa kita beristighfar, kita pernah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, maka catatan amal itu akan diangkat dalam keadaan putih bersih. Tetapi sebaliknya, wa idza rufi'at laisa fiha istighfarun rufi'at sauda. Tapi apabila catatan amal itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalamnya tidak ada satupun catatan bahwa si pemilik catatan amal itu pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka catatan amal itu akan diangkat dalam keadaan hitam, dalam keadaan gelap. Wal iyadzu billah. Maka sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, istighfar itu akan membersihkan hati kita, akan mensucikan hati kita dari gelapnya maksiat dan dosa. Sebaliknya, ketika kita tidak beristighfar, ketika kita malas beristighfar, malas bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyebabkan hati kita semakin lama semakin gelap,
hati kita semakin lama semakin hitam. Dan kondisi itu adalah kondisi yang sangat menakutkan. Karena itu seorang ulama salaf pernah ditanya tentang kondisinya. Maka dia mengatakan bahwa saya merobek agama saya dengan maksiat. Maksudnya dia merusak catatan amalnya dengan maksiat. Lalu kemudian dia katakan, saya kemudian menambal dan menjahit kembali sobekan-sobekan itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Katanya, ada sebagian orang yang bertanya, mana yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba? Bertasbih atau beristighfar? Jadi ada yang bertanya, mana yang lebih utama untuk dilakukan? Apakah memperbanyak tasbih, subhanallah, atau memperbanyak istighfar? Maka jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat luar biasa. Beliau mengatakan begini, kalau pakaian yang kita kenakan adalah pakaian yang bersih, maka wewangian, parfum, air bunga yang semerbak wanginya itu tentu jauh lebih bermanfaat. Tetapi kalau pakaian yang kita kenakan adalah pakaian yang kotor, maka tentu sabun dan air bersih itu lebih bermanfaat untuk membersihkan pakaian itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau hati kita itu bersih, ya, atau relatif bersih dari dosa, maka pada saat itulah tasbih lebih utama daripada istighfar. Kenapa? Karena tasbih itu adalah isinya adalah pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di sini diibaratkan seperti wewangian. Maka itu yang lebih bermanfaat. Tetapi kalau hati kita kotor, hati kita dipenuhi dengan dosa, maka tentu sabun dan air itu lebih penting. Kenapa? Karena sabun dan air itu berguna untuk membersihkan. Dengan kata lain, kalau hati kita kotor dan bersih, maka istighfar, memperbanyak istighfar itu lebih utama. Itu lebih utama kita lakukan daripada memperbanyak tasbih. Kira-kira seperti itu. Sehingga dengan demikian beliau memberikan jawaban yang menurut saya sangat luar biasa, dengan rincian jawaban yang luar biasa, mana beliau mengatakan bahwa tasbih itu lebih utama untuk diperbanyak ketika kita tidak banyak melakukan dosa atau ketika hati seorang manusia itu bersih. Tetapi kalau kita merasa bahwa hati kita kotor, kita banyak melakukan dosa, maka tentu memperbanyak istighfar itu jauh lebih utama. Kenapa? Karena istighfar itulah yang akan membersihkan hati kita, membersihkan hati kita dari dosa-dosa dan maksiat. Itulah sahabat-sahabat sekalian, penjelasan singkat tentang bahayanya tidak beristighfar, tentang bahayanya ketika seorang hamba malas untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.